Baru terungkap rupanya setelah bunuh Brigadir J, Verdi Sambo tak langsung bereskan mayat sang ajudan. Yang kedua, dia mengakui bahwa sejak awal dialah yang melakukan langkah-langkah untuk merekayasa, mengubah atau mendisinformasi beberapa hal sehingga pada tahap-tahap awal misalnya yang terbangun konstruksi ceritanya atau peristiwanya tembak-menembak, kan begitu. Tapi kemudian tadi diakuinya itu adalah hasil rancangan dia sendiri dan dia mengakui bahwa dia bersalah dalam tindakannya yang merekayasa itu. Ya, ada suatu alibi yang cukup sempurna. Yang pertama bisa tanda petik mengkelabui Bung BK. Mengelabui. Padahal ini tamtama loh, luar biasa. Saya juga kaget juga ini. Bisa mengkelabui LPSK mungkin nantinya. Ya. Ini jadi suatu yang sempurna. Jadi saya melihat ini termasuk barang bukti yang dilakukan. Ini suatu yang perencanaan awal yang betul-betul menyesatkan semua lembaga yang ada, termasuk yang kita sedih membaca Pak Kapolres Jakarta Selatan, Kompolnas demikian juga. Wah, ini sudah kacau semua. Nah, TKP seperti penghilangan barang bukti. Kami dengar nih, kami dapat informasi bahwa barang bukti itu banyak yang hilang ataupun sampai saat ini belum ditemukan. Nah, apakah penyidik yang mendapatkan perintah untuk menghilangkan barang bukti, maling CCTV, lalu memukul wartawan ketika ingin meliput, apakah mereka tidak tahu bahwa perintah itu perintah yang melanggar hukum? Video rekaman CCTV yang diduga merekam ambulans membawa jenazah Brigadir J di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta. Baru terungkap rupanya setelah bunuh Brigadir J, Verdi Sambo tak langsung bereskan mayat sang ajudan. Lagi baru terungkap fakta baru soal Irjen Verdi Sambo. Ya, baru terungkap ternyata setelah membunuh Brigadir J, mantan Kadif Propam Polri Irjen Verdi Sambo ternyata tak lantas membereskan mayat sang ajudan. Verdi Sambo malah mengontak Brigjen Hendra Kurniawan yang saat itu masih menduduki jabatan Karopaminal Div Propam Polri. Dialog pertama yang ia lakukan setelah membunuh Brigadir J dilakukan bersama Brigjen Hendra. Menurut Shelly Shah, istri dari Brigjen Hendra yang sempat pasang badan ke media, suaminya diminta untuk datang ke Duren 3 Jakarta Selatan, tempat di mana Brigadir J dibunuh. Kronologinya, pada Jumat 8 Juli 2022 malam, Brigjen Hendra dikontak oleh atasannya untuk segera datang ke rumah dinas itu. Hendra kemudian mengabari sang istri berkaitan perintah Sambo. Kala itu menurut Sally, suaminya sedang berada di kawasan Pantai Indah, Kapuk, Jakarta. Dia bilang, "Mah, ayah balik ke arah selatan," ucap Sally dikutip dari berbagai media. Tentu saja Sally bertanya ada apa sehingga suaminya harus kembali ke Jakarta Selatan, namun sang suami tidak menjawab dengan detail dan hanya mengatakan bahwa ada penembakan di rumah Sambo. Dijelaskannya, Hendra tiba di rumah dinas Sambo antara 1,5 sampai 2 jam setelah kejadian atau sekitar 18.00 sampai 19.00 waktu Indonesia Barat. Situasi yang ada di rumah Sambo kemudian diceritakan oleh ajudan Hendra ke Sally. Menurut ajudannya, Brigjen Hendra tidak langsung masuk ke TKP. Hendra dan Sambo berbincang di area garasi. Sambo mengisahkan kronologi tewasnya Brigadir J kepada Hendra, tentu sesuai dengan versinya sendiri. Masuk ke dalam rumah pun udah kayak posisi mau diberes-beresin semuanya, kata Sally berdasarkan cerita yang disampaikan Hendra kepadanya. Tak lama kematian Brigadir J menjadi sorotan media lantaran keluarga Brigadir J merasa ada sesuatu yang janggal. Tim Polri kemudian dibentuk oleh Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo guna mengusut tuntas perkara ini. Imbas kasus Brigadir J, Verdi Sambo dicopot dari jabatan Kadif Propam. Begitupun Hendra yang dinonaktifkan sebagai Karopaminal Divisi Propam. Usai penonaktifan itu, kata Sally, suaminya sempat berkomunikasi dengan Sambo. Sally mengungkapkan isi percakapan Hendra dan Sambo. "Kayak, Hendra, cuma lo orang yang gue percaya, demi Tuhan, gitu kan?" ucap Sally menirukan dialog Sambo ke Hendra. Dia mengatakan saat itu suaminya masih belum mengetahui bahwa Sambo merekayasa kematian J. Artinya, Hendra juga belum tahu jika Sambo adalah dalang pembunuhan J. Ia baru tahu bahwa Sambo adalah orang yang menyuruh Baradae untuk mengeksekusi Brigadir J saat Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo mengumumkan Sambo sebagai salah satu tersangka pada Selasa 8 Agustus 2022. Kalau dari awal suami aku tahu bahwa narasi awal sebenarnya Sambo adalah pelakunya, dia pasti akan menjadi orang pertama yang memeriksa Sambo, tutur Sally.
Hendra dianggap melanggar etik berkaitan dengan penanganan olah tempat kejadian perkara atau TKP. Selain Hendra, ada 30 polisi lain yang terbukti melanggar etik atas kasus